Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala-galanya, yang menyaksikan, maha mendengar, maha memperhatikan. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pasti semuanya ciptaan Allah, dibentuk oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah. Bersembunyi kemanapun, semua tempat milik Allah. Tidak akan pernah bisa menolak apa yang Allah tetapkan, tidak bisa mendatangkan apa yang Allah tidak kehendaki. Berbahagialah bagi orang yang hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, semalam kita membahas tentang ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu tentang para orang yang jadi kekasih Allah. Ini yang paling top, kekasih pencipta langit dan bumi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan suka nyakitin orang, karena Allah menyebarkan para kekasihnya. Kita tahu kalau kita menyakiti orang yang dicintai Allah, Allah menyatakan perang kepadanya. Ya artinya kita harus tawadu, jangan menganggap remeh orang lain, karena siapa tahu yang kita anggap remeh itu ternyata orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu ciri kekasih Allah itu adalah, ya namanya kekasih pasti banyak ingat kepada kekasihnya, ya kan? Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, apalagi coba yang jatuh-jatuh cinta, tolong. Betapa effort kita kalau kita jatuh cinta itu akan mengejar yang dicintai, berani berkorban apapun. Demikianlah orang yang sangat mencintai Allah, pasti Allah sangat mendominasi hatinya, pikirannya, sikapnya. Jadi kalau ingin tahu siapa sih orang yang orang yang cinta ke Allah, cinta itu pasti banyak ingat yang dicintainya. Nah, ada 3 ini yang putih-putih ini apa nih? Oh, Diklat. Oh, santri karya Darut Tauhid. Oh ya, ada berapa semuanya? Ini karyawan baru 121, baru dan lama. Yang lama yang belum sempat dilatih tapi keburu gajian gitu ya. Nah, siapa di antara santri karya ini yang kira-kira derajatnya tinggi di sisi Allah? Sudah pasti ya, kalau yang namanya pecinta Allah itu sangat serius dengan apa yang Allah wajibkan dan sangat senang untuk menyempurnakan yang sunnah-sunnah. Jadi gigih dengan amalan sunnah, tapi pilarnya adalah ingin menyempurnakan yang wajib dan menambah dengan amalan sunnah. 3 nih ya, alat ukur kedekatan kita dengan Allah dengan zikrullah. 1, seberapa cepat kita mengembalikan urusan kepada Allah. Karena ada yang kalau ada urusan tuh lama baru ingat Allah sesudah mentok. Segala dipikir, segala
diobrolkan, segala didiskusikan, tapi Allahnya tidak. Padahal segala urusan itu ada dalam pengetahuan Allah, segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah, dan segala urusan itu hanya bisa selesai dengan pertolongan Allah. Jadi pertanyaan pertamanya, seberapa cepat kita mengembalikan urusan ke Allah? Nah, surat apa ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditimpa musibah, nah yang namanya sabar itu adalah pada pukulan pertama ke Allah. Makin lambat ke Allahnya, makin galau. Kenapa galau? Karena hati ini dibulak-balik oleh Allah. Kalau kita lupa ke Allah, Allah simpan galau. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah turunkan sakinah. Lupa, gelisah, ingat, sakinah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau mengingat calon, tahu calon apa? Calon rempelo ya, calon mempelai. Nih, kalau ingat calon, gelisah atau tenang? Gelisah, karena takut calonnya calon orang lain ya. Bagaimana dong? Apa kita tidak boleh mikir? Tidak, kita pasti mikir. Kita akan otak ini mikir terus setiap saat. Tinggal mau dibawa kemana pikiran ini. Ini ada yang belum nikah, Dek? Kenapa senyum? Sudah nikah belum? Belum, ya nggak apa-apa, tunggu aja ya, semuanya ada waktunya. Gimana? Ini ada seorang akhwat, ini ada 3 ikhwan yang sama-sama tidak mau misalkan. Ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau sama-sama mau. Kalau ingat calon, ingat akhwatnya, tidak ingat Allah, jadi terjadi persaingan. Tapi kalau ingat akhwat, langsung ingat Allah, pencipta akhwat ini, penguasa yang menentukan takdir. Tapi katanya mertuanya galak. Ingat mertua, stres. Ingat Allah, pencipta mertua, pembulak balik hati mertua. Tapi saya uangnya nggak cukup, stres lagi. Atuh kalau gitu mah nggak usah deh daripada stres. Dari mana rezekinya? Ingat Allah lagi. Allah pemilik rizki, pembagi rizki sesuka Allah pada waktunya, jumlahnya. Allah. Nah, kecepatan kita kembali ke Allah itu salah satu alat ukur nikmat yang besar. Delay, telat ingat ke Allah, turun gelisah. Cepat ingat ke Allah, turun sakinah. Huwallazi anzala sakinah. 2. Satu apa pertanyaannya? Tuh kan, saudara matawadu ya, sudah tahu tapi lupa. Seberapa cepat? Jadi makin lambat, makin tidak enak. 2. Seberapa banyak kita memerlukan pertolongan Allah? Nah, bagi para pecinta Allah itu bukan masalah sedikit atau banyak, tapi selalu jadinya tuh selalu memerlukan Allah dalam segala keadaan. Perlu pertolongan Allah terus menerus untuk hal apapun. Untuk berbuat taat perlu pertolongan Allah. Untuk menjauhi maksiat